Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat selalu untuk seluruh siswa kelas 6 Alexandria. Think different, do faster. Jumpa lagi dengan Pak Koji di video pembelajaran tematik ya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Jangan lupa selalu bahagia, jangan sedih terus ya. Baik, Pak Ozi selalu mengingatkan tidak bosan-bosannya untuk melakukan gerakan 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, tentunya juga menjaga jarak atau social distancing dan juga menghindari kerumunan. Semoga kita selalu diberikan Allah kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita masuk di tema 4, masih dalam tema 4 yaitu globalisasi. Kemudian masuk subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Dan sekarang kita berada di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya Pak Koji selalu mengingatkan kalian tidak bosan-bosannya setiap hari untuk merutinkan kegiatan positif, diantaranya itu sholat 5 waktu, zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh. Kemudian sholat duha sebagai magnet rezeki bagi orang tua kalian, mengaji qiraati bekal untuk masa depan, tahfiz sebuah baik kita mendapat syafaat atau perlindungan Al-Quran nanti di akhirat. Selalu belajar demi masa depan gemilang kalian dan juga jangan lupa membantu orang tua sebagai tanda bakti kalian sebagai anak tentunya kepada orang tua ayah bunda. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar Allah memberkahi pembelajaran kita kali ini dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak sekalian, di pembelajaran 5 dan 6 ini subtema 2, tema 4, indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu IPS, menemukan manfaat adanya kerjasama bidang politik ASEAN bagi bangsa Indonesia. SBDP-nya yaitu menemukan fungsi dan ciri brosur yang baik. Kemudian di pembelajaran ke-6 kita akan mencari kosakata tabaku untuk dijadikan kosakata baku
di sebuah percakapan ya. Selanjutnya IPA mengidentifikasi perilaku hemat energi warga sekolah. Warga sekolah berarti siswa, guru, OB dan sebagainya ya. PKN mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia ya. Oke, kita langsung saja ke pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Kalian ada di sini. Sebelumnya kalian belajar tentang poster, ya ini ada dua contoh poster 1, poster 2. Dan kita akan belajar brosur. Apa sih perbedaannya? Di sini ada brosur 1, brosur 2. Jadi poster dan brosur bisa dilihat perbedaannya dari bentuknya, banyak halamannya, cara pemasangan atau pembagiannya, dan juga isi informasi yang ada di dalamnya, ya seperti apa. Apa aja saja perbedaannya Pak poster dan brosur itu? Nah dari keempat itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, di sini kan kita mencari perbedaan dari dua poster dan brosur ya. Ya lebih tepatnya poster dan brosur perbedaannya seperti apa. Nah, yang pertama, brosur itu dicetak dua sisi dan tidak dijilid. Artinya dia bolak-balik gitu ya. Sedangkan poster umumnya agak besar, dicetak hanya satu sisi atau satu halaman doang, tidak dilipat. Nah, ya hanya terdiri satu halaman saja. Kemudian kalau brosur dilipat dan terdiri dari beberapa halaman, sedangkan poster tidak. Jadi dari halamannya sudah beda. Kemudian yang ketiga perbedaannya, informasi pada brosur banyak dan bisa detail atau rinci. Sedangkan informasi pada poster terbatas dan langsung ke intinya. Makanya kalian kemarin membuat poster ya, itu gambar aja yang besar, kemudian sama tulisan. Nah, gambar itu yang menarik sehingga orang yang berjalan pun atau orang yang sedang dalam berkendaraan melihat poster bisa mengerti poster tersebut karena gambarnya mencolok dan menarik serta tulisannya juga menarik ya, besar-besar. Beda dengan brosur. Brosur itu informasinya karena banyak maka tulisannya lebih kecil-kecil karena informasinya rinci ya. Kemudian yang keempat, brosur lebih efektif jika disebarkan dengan cara dibagikan karena tulisan kan banyak. Jadi perlu waktu untuk membaca tuh, untuk memahami. Jadi efektifnya adalah dibagikan kepada orang-orang yang lewat misalkan atau sedang di rumah sakit atau sedang di kantor yang lembaga mau menawarkan jasa brosurnya maka dibagikan karena perlu isi brosur yang lebih rinci. Seandainya brosur ditempelkan maka tidak efektif. Tidak efektif kenapa? Brosur kan dua halaman. Maka kalau ditempelkan satu maka halaman belakangnya tertutup. Mau tidak mau dua brosur ditempel bagian depan dan bagian belakangnya juga ditempel. Jadi dua halaman itu dua brosur. Nah, ini tidak efektif. Lebih efektifnya dibagikan secara langsung. Sedangkan poster lebih bisa ditempelkan pada suatu tempat daripada di bagian masing-masing. Pertama karena ukurannya besar, kedua juga karena cuma satu halaman, ya. Jadi lebih enaknya ditempel. Kalau ditempel kan halaman belakangnya kan nggak ada, jadi langsung ditempel lebih enak. Ya, bisa dipahami untuk perbedaan brosur dan poster. Lalu ada pertanyaan di buku tematik kalian, fungsi brosur apa dong? Fungsi brosur adalah yang pertama yaitu untuk menginformasikan, mengedukasi dan membujuk, mempengaruhi orang atau pelanggan untuk membeli melakukan sesuai isi pesan. Nah, itu adalah ciri brosur yang baik. Jadi sampai semua fungsinya ya. Baik, di pembelajaran Indonesia selanjutnya, tadi di depan kita membaca indikator bahwa kita diajak atau diperintahkan untuk mencari kata baku, lebih tepatnya kata baku. Nanti kata baku tersebut untuk persiapan membuat teks eksplanasi. Jadi dalam membuat teks eksplanasi harus bebas dari kata tak baku dan harus bebas dari kalimat tidak efektif. Nah di teks ini kita hanya mencari kata tak baku saja. Kita lihat di sini di PB1, PB2 sebelum dimulai itu biasanya di buku tematik kalian ada percakapan antara Awang, Ferry, Uli dan Ina. Nah, setiap kita masuk subtema pasti ada percakapan. Nah di percakapan ini ternyata ada kata tak baku katanya. Kita harus nyari nih.
Coba Bapak Ozi temukan di sini kata bakunya ada kata pada tuh. Wah, benar tuh. Nah, yang dilibatkan, wah benar itu uli gitu. Kemudian di sini ada kata pas banget seorang satu potong. Nah, ini kan banget bukan kata baku. Jadi yang benar pas sekali seorang satu potong. Terus ada kata siap makan sama-sama kan. Kemudian di sini ada topping. Nah, coba ini Bapak Bozi coba. Nah, ini dia. Kata tetap bukunya adalah tuh kata bakunya itu banget, kata bakunya sekali, sama-sama, kata bakunya bersama sama. Oke. Itu kalian sudah sering belajar tentang kata baku dan kata tak baku. Selanjutnya, nah, kita masuk ke pembelajaran IPS. Belajar IPS tadi indikatornya manfaat kerjasama bidang politik ASEAN. Salah satu kerjasama bidang politik adalah penanggulangan dari peredaran narkoba. Nah, di sini di bawah garis bawahi tentang kerjasama ASEAN dalam penanggulangan narkoba ya, membentuk ASOD ya. Kemudian ASOD di sini tujuannya bahwa garis bawah di sini pencegahan dan pemberantasan terhadap perdagangan dan penyalahgunaan narkotika ya, sehingga diharapkan ASEAN inginnya ASEAN itu bebas narkoba pada tahun 2015 ya. Ini cita-cita dari kerjasama ASEAN untuk penanggulangan narkoba. Selanjutnya di level ASEAN itu ASEAN mengadakan namanya sekuritisasi terhadap drugs trafficking. Drugs trafficking apa? Berarti peredaran narkoba ya. Peredaran ilegal narkoba di wilayah ASEAN. Nah, sekuritisasi itu apa? Sekuritisasi itu nantinya bagi negara-negara ASEAN di setiap wilayahnya, selain kerjasama ASEAN dengan yang namanya dibentuk namanya ASOD, di negara masing-masing nanti membentuk sebuah tim atau lembaga yang punya pemerintah tentunya untuk khusus menanggulangi peredaran narkoba tersebut. Nah, di wilayah ASEAN kan ada ASOD, kita masuk di situ. Nah, Indonesia membuat sendiri namanya BNN ya. BNN itu lebih tepatnya fungsi sebagai apa, Pak? Ya ini, pencegahan P4GN ya. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi mengadakan program dicegah jangan sampai menyebar, diberantas sampai habis. Penyalahgunaannya juga kita kita ditertibkan, kemudian peredaran gelapnya juga sama ditertibkan. Selain itu, BNN juga bekerja sama dengan Polri dan LSM. Jadi BNN itu bukan institusi Polri di luar Polri, tapi kerjasamanya dengan kepolisian dan LSM atau lembaga-lembaga sosial terkait yang perhatian terhadap peredaran narkoba di Indonesia. Sehingga kerjasama yang dijalin oleh ASEAN itu benar-benar dijalankan. Jadi tidak hanya di wilayah ASEAN, di negara sendiri sebut diharapkan negara-negara ASEAN juga mengimplementasi kebijakan dan programnya agar mencegah pemberantasan narkoba dengan P4GN tadi sama seperti Indonesia. Jadi kita kalau misalkan bekerja bersama semuanya sama mencegah narkoba, diharapkan mudah-mudahan tadi cita-citanya yaitu ASOD tersebut ASEAN Drugs Free, ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015. Sekarang 2020. Kok masih ada, Pak? Berarti kurang maksimal usahanya. Tentunya tidak hanya berharap pada pemerintah, kita harus juga bersama-sama membantu pemerintah, termasuk kita sebagai siswa ataupun guru di dunia pendidikan ya. Oke. Dari uraian tersebut yang kamu simak atau yang kalian simak, jelaskan manfaat Indonesia terhadap terkait permasalahan narkoba ya. Kemudian di bawahnya jelaskan pemahamu apakah
kerjasama dalam penanggulangan narkoba atau masalah tersebut termasuk kerjasama dalam bidang politik? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, berdasarkan aturan tersebut, manfaatnya Indonesia tergabung dalam ASOD atau kerjasama penanggulangan narkoba se-ASEAN. Yang pertama, dapat menyelamatkan generasi muda, ya seperti kalian-kalian ini dari bahaya narkoba, karena sangat bahaya sekali, ya. Kalau sudah terkena narkoba, susah untuk bisa kembali netral karena perlu ada pemulihan dulu. Makanya jangan sama-sama sekali-kali mendekati atau bahkan mencoba narkoba. Nauzubillah min dzalik. Kedua, menghambat dan memutus jalur perdagangan narkoba dari dalam dan luar negeri. Nah ini, dengan untungnya kita bekerja sama, nanti saling menginformasikan, oh di sini di negara ini masih ada peredaran narkoba ilegal. Maka saling bekerja sama tuh antara negara ASEAN supaya terputus jalur perdagangannya, tidak lanjut lagi. Kasihan kan generasi-generasi muda, ya. Selanjutnya, kok bisa ya? Apakah bisa penanggulangan narkoba tersebut kerjasama penanggulangan narkoba itu termasuk bidang politik? Nah, benar. Penanggulangan narkoba itu termasuk kerjasama bidang politik. Kenapa? Karena masalah narkoba kan masalah bersama, lintas negara, dunia bahkan semuanya mengalami masalah narkoba. Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama antara beberapa negara untuk menghambat dan memutus jalur perdagangan narkoba. Nah, adanya kerjasama ini antar negara sudah dipastikan itu adalah kerjasama politik. Nah, karena melibatkan kerjasama beberapa negara dalam menangani narkoba, maka disebut juga kerjasama di bidang politik. Ya, bisa dipahami. Selanjutnya, di pembelajaran IPA, kita indikator adalah sikap hemat listrik. Tentunya di sekolah, waktu kita ke dalam keadaan normal sebelum pandemi, kita ada piket ya, piket masing-masing. Ini Bapak contohkan nama muridnya Sahim misalkan. Warga sekolah sebagai apa? Siswa. Perilaku hemat listriknya apa? Nah, ketika piket mematikan lampu saat piket kelas sebelum pulang. Jadi dicek semua, lampunya dipastikan mati, tidak menyala, kemudian baru pulang. Atau kipas angin juga yang ada di kelas dimatikan. AC juga boleh kalau misalkan memang ada remote AC-nya ketemu tanpa disuruh oleh guru atau wali kelas dimatikan kalau sudah dalam kondisi pulang. Misalkan Pak Bozi di sini sebagai guru, maka Pak Bozi berkewajiban mengatur suhunya standar AC. Kita sudah belajar kemarin ya di pembelajaran 34 bahwa suhu standar yang hemat listrik dari AC ada 24 hingga 25 derajat Celcius sehingga konsumsi listriknya tidak terlalu besar. Suhu dinginnya stabil gitu, tidak terlalu dingin. Karena terlalu dingin kan mengkonsumsi listrik lebih besar. Ya. Itu IPA. Selanjutnya bagaimana sih kalau kita hemat listrik? Ini IPS ya. Maksudnya sikap kita terhadap globalisasi mencintai produk dalam negeri. Apa yang kita dapatkan dari mencintai produk dalam negeri dalam globalisasi ini? Karena kan dalam globalisasi kan barang-barang branded, barang-barang luar negeri yang dianggapnya lebih bagus gitu. Belum tentu padahal itu akhirnya ada dampaknya, dampak negatif bagi produk-produk dalam negeri. Makanya kita diharapkan cinta produk dalam negeri dengan cara apa? Memakai atau membeli ya. Lalu manfaatnya apa yang didapat Pak kalau kita beli atau cinta produk Indonesia dalam masa globalisasi ini? Nah ini diantaranya. Yang pertama, dengan cinta atau menggunakan produk Indonesia, maka tentunya produksi dalam negeri meningkat. Akhirnya barang-barang yang diproduksi oleh di negara Indonesia di lokal meningkat. Karena meningkat, maka banyak usaha-usaha yang berkembang. Kita menolong orang juga. Ada karyawan-karyawan situ yang bekerja, kita menolong juga secara tidak langsung ketika kita membeli produk Indonesia. Kemudian menambah jumlah investasi di Indonesia. Nah, karena usahanya sebesar, maka investor-investor dari investor atau yang memberikan dana pinjaman dari negara asing melirik, wah ini bagus nih usahanya ya produk Indonesia.
ternyata bahkan bisa sampai ekspor ke luar negeri produk Indonesia. Akhirnya tertarik, akhirnya dipinjami modal semakin besar. Karena usahanya semakin besar, maka karyawannya semakin banyak, berarti membuka lapangan pekerjaan dan membantu taraf hidup masyarakat sekitar. Yang keempat tadi Bapak sudah sebutkan, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Karena otomatis kalau usahanya lebih besar, maka butuh karyawan atau tenaga kerja lebih banyak. Kemudian mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. Kenapa? Kalau semakin banyak angka kemiskinan, maka tentunya berbanding lurus dengan kriminalitas biasanya. Karena kalau banyak orang yang menganggur, yang tidak punya pekerjaan, maka dia tidak punya pikiran lain selain mungkin terlintas di dalamnya berbuat jahat karena harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian mendapat jumlah pendapatan nasional. Artinya kalau misalkan banyak perusahaan berarti kan terkumpul banyak pajak juga. Pajak juga kan masuk ke negara, ke pemerintah. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ini jelas ya. Jadi makin tumbuh subur produk-produk Indonesia, perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang Indonesia, maka pertumbuhan negara juga tumbuh dengan baik ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini jelas sekali nih poin yang intinya di sini. Kita membantu masyarakat menaikkan kesejahteraan mereka atau taraf hidup mereka dengan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang produk dalam negeri. Supaya berkembang pesat, maka kita sebagai rakyat Indonesia-nya harus mencintai produk, yaitu dengan cara membeli atau memakai jasanya. Kalau memang bergerak di bidang jasa. Oke, selanjutnya yaitu kita sudah masuk di tugas mahir tematik. Ini ada tugas untuk kalian tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Yang pembelajaran 5 di sini aktivitas 1 sampai 6 halaman 55 sampai 60 dan pembelajaran 6 yaitu aktivitas 1 sampai 8 halaman 61 hingga 60. Nah, tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung acara. Bapak ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, WA saja atau japri Pak Koji di 0818877747 ya. Sudah hafal semua nomor Bapak Koji. Baik, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Salam untuk orang tua di rumah, jaga kesehatan, selalu gerakan 3M-nya jangan lupa. Juga tentunya kalian jangan lupa untuk tetap beribadah dan juga berdoa. Dari Pak Boji cukup sekian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Alexandria. Think different, do faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.